94 Sebayu FM seperti biasanya setiap hari Senin sampai dengan Jumat kita akan mengupdate informasi apa yang sedang tren, sedang viral di Kota Tegal dan sekitarnya, juga tentang pembangunan di Kota Tegal. Kita akan segera gabung di Sapa Kota Tegal. Sesaat lagi kita ikuti Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal. Anak-anak adalah aset masa depan. Dari mereka masa depan negara ini akan ditentukan. Tapi justru di era digital tahun 2023 pun sampai sekarang masih banyak terjadi eksploitasi, juga hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi pada anak, termasuk kekerasan pada anak di keluarga. Kita akan segera menghubungi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP 2PA Kota Tegal, Bapak Muhammad Afin SIP MSI. Kita akan cari tahu peran pemerintah bagaimana dalam melindungi anak yang menjadi aset masa depan ini. Kita akan segera menghubungi Pak Afin di sela-sela kesibukannya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Afin. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, sehat nggak Pak Afin? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun, terima kasih di sela-sela kesibukannya Pak Afin bersedia untuk bergabung bersama Sebayu. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang anak-anak, tentang perlindungan dan hak-hak anak-anak ini, monggo Pak Afin menyapa dulu warga Kota Tegal juga pendengar Sebayu yang saat ini sedang mendengarkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang kami hormati seluruh warga Kota Tegal, pendengar radio Sebayu FM. Kami mengucapkan selamat menyapa di masyarakat nih. Kami akan menyampaikan kegiatan untuk pada hari ini tentang perlindungan anak dalam membangun fondasi keluarga. Ya, Pak Afin, ini kan era digital ya, masyarakat sudah mengenal tentang kemajuan teknologi komunikasi dan lain sebagainya. Tetapi di keluarga masih saja seringkali terjadi kekerasan Pak Afin terhadap anak-anak. Sebenarnya peran pemerintah dalam melindungi anak-anak ini sampai sejauh mana Pak Afin? Terima kasih. Memang dengan kecanggihan teknologi yang saat ini semua hampir anak-anak sudah mengenal teknologi, terutama Android, HP di mana segala informasi sekarang bisa diterima oleh anak-anak kita, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Ibarat sekarang Android HP itu ada yang bersifat madu dan racun. Betul Pak Afin. Kita harus selektif memanfaatkan teknologi ini dengan sebijak mungkin. Jangan sampai kita sebuah keluarga dipengaruhi ataupun diperalat oleh sebuah teknologi. Namun harusnya kita bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Saat ini kasus-kasus yang muncul di Kota Tegal, efek daripada penggunaan HP yang bersifat negatif sangat-sangat terasa sekali, terutama bagi anak-anak kita yang saat ini mungkin hobi dengan Androidnya, apalagi kemarin selama masa COVID, anak-anak banyak berkutat dengan HP-nya, dengan Androidnya. Ini ternyata berpengaruh besar terhadap perilaku anak-anak sekarang. Kasus-kasus yang muncul di kami saat ini di tahun 2022, kekerasan terhadap anak ada 22 kasus. Sebagian juga ada yang dipengaruhi oleh teknologi ini Android, mereka belum berhak untuk menonton, melihat tayangan-tayangan apapun yang bersifat yang bukan yang kita sesuai dengan umumnya. Sebenarnya mencoba hanya penasaran, betul. Penasaran. Akhirnya apa?
mereka mencoba mempraktekkan. Banyak sekali korban-korban yang bersifat negatif terhadap penggunaan HP ini. Ini salah satu contoh. Contoh kecil, kasus kecil aja lah yang saat ini saya hadapi. Seorang perempuan anak-anak nih usia 14 baru berkenalan lewat Facebook. Mungkin dari pengguna Facebook itu menyampaikan apanya sehingga ketertarikan seorang ini terhadap seorang lelaki. Baru 3 hari berkenalan langsung nyun sewu. Sampai bermalam dua hari ini dibawa oleh seorang lelaki. Ini sangat-sangat miris sekali. Iya, betul. Ini pengaruh HP. Mungkin satu, anak tersebut mungkin juga kurang pergaulan sehingga mudah terpengaruh dengan kata-kata manis dari seorang yang boleh dikenalnya. Ini monggo, jadi kita semua, tidak hanya pemerintah, semuanya, masyarakat orang tua apalagi yang di rumah, guru di sekolah, para tokoh ulama, para tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan harus bisa mengendalikan ini, memantau ini sehingga anak-anak kita bisa terselamatkan dari posisi negatif dari penggunaan teknologi terutama Android. Baik, Pak Afin, kadang kan kita sebagai orang yang bersosial gitu di masyarakat, kita kadang melihat banyak orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya. Itu kan dalam ranah keluarga. Kadang kita sebagai tetangga melihat seperti itu. Sebenarnya apa sih Pak Afin yang bisa kita lakukan gitu? Kalau melihat ada kasus seperti itu sebagai tetangga, kita sebenarnya harusnya ngapain begitu? Sebelum kita bicara sana, kita menyampaikan masalah kelembagaan. Di tingkat kota punya kelembagaan PPT Puspa, Pusat Pelayanan Terpadu Puspa, di mana di dalamnya terintegrasi semua PD termasuk dari APH, dari polisi, dari kejaksaan, dari kehakiman. Kalau OPD terkait lainnya dari dinas kesehatan, dinas sosial, dari Kemenak, dari rumah sakit, dari dari psikolog dan dari tokoh-tokoh masyarakat. Itu tingkat kota. Tingkat kecamatan kita telah membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Tingkat kelurahan kita telah membentuk PATPM, Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat. Ini saluran-saluran untuk bisa melapor kasus-kasus yang ada di masyarakat, terutama kasus-kasus kekerasan terhadap yang ada di kota, kecamatan maupun kelurahan. Untuk pemberitahuan tentang papan nama untuk di PATP pun sudah ada di masing-masing kelurahan. Juga sekarang lebih aktif lagi, kami pun telah mengembangkan aplikasi Siap Gerak. Siap Gerak. Sistem aplikasi gender dan anak. Itu sebuah aplikasi yang menampung laporan seluruh masyarakat, mempermudah. Dengan nanti ini membuka aplikasi Siap Gerak, insya Allah masyarakat bisa melaporkan kejadian peristiwa yang dialami dalam rumah tangga, terutama kekerasan. Ya, jadi untuk Anda masyarakat di Kota Tegal dan sekitarnya, kalau misalnya ada melihat kasus seperti itu atau mungkin mengalami sendiri, ini pun bisa melapor gampangnya melalui aplikasi Siap Gerak ini Pak Afin ya. Tadi Pak Afin saat saya ini siaran ada pendengar Sebayu FM yang menanyakan tentang pernikahan dini. Ini ingin dibahas masalah pernikahan dini karena pernikahan dini ini juga bisa menjadi sumber karena ketidaksiapan mental orang tua. Ini salah satunya. Iya. Dan bagaimana langkah pemerintah Kota Tegal, Pak Afin, dalam mengatasi pernikahan dini ini yang sering terjadi di masyarakat? Kami ada program Jo Kawin Bocah. Kami ada program juga penundaan usia perkawinan. Ini arahnya sama nih, agar nanti anak-anak jangan sampai melakukan pernikahan dini. Sesuai dengan undang-undang tentang perkawinan nomor 16 tahun 2019 di pasal 7 menyebutkan bahwa usia perkawinan untuk seorang remaja adalah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Itu kami lakukan upaya-upaya lewat sekolah, lewat forum anak forum anak Fantri, forum anak Tegal Bari, lewat forum generasi berencana artinya sama untuk bisa
mensukseskan program Jauh Kawin Bocah atau penundaan usia perkawinan. Ini sasaran kita adalah para remaja, anak-anak sekolah, baik itu tingkat SMP maupun tingkat SLTA. Ini kami rutin lakukan sehingga informasi ini bisa tersampaikan kepada mereka. Sekarang pun ada program baru, anak-anak bisa melakukan pernikahan. Kalau di KUA itu akan otomatis ditolak. KUA akan melakukan pernikahan setelah mendapatkan rekomendasi dari pengadilan agama. Di tahun kemarin, tahun 2022, kita tidak dilibatkan. Namun setelah tahun 2003 ini kita dilibatkan dalam memberikan konseling sebelum mereka sidang di pengadilan agama. Sejak kemarin kurang lebih 6 kasus telah kami tangani di tahun 2003 bulan Januari kemarin sebelum ada sidang ataupun rekomendasi dari pengadilan agama bagi anak-anak yang melakukan perkawinan usianya masih di bawah 19 tahun kami telah melakukan konseling bagi mereka. Kami akan mengujikan kalau ada alasan-alasan mendesak. Alasan mendesak adalah kejadian yang tidak ada pilihan lain yang terpaksa harus dilaksanakan perkawinan. Sebagai contoh mungkin adanya seks bebas sehingga nyuwun sewu anak belum waktunya melakukan perkawinan sudah melakukan hal-hal sebagaimana suami istri. Atas keterangan dokter spesialis kandungan kami mendasar itu hanya kami pun akan memberikan konseling dan memberikan pertimbangan untuk bisa dilakukan perkawinan kepada pengadilan agama sehingga kami selektif sekali untuk bagi anak-anak yang akan melakukan perkawinan jangan sampai sebelum waktunya melakukan perkawinan minimal kalau perempuan maupun laki-laki 19. Berbeda kalau undang-undang yang lama undang-undang yang sebelum nomor 16 atau undang-undang nomor 1 tahun 74 usia perkawinan perempuan itu 16 tahun. Namun setelah muncul undang-undang baru nomor 16 tahun 2019 usia perkawinan bagi perempuan 19 dan laki-laki pun 19. Terima kasih Pak Afin, dan ini Pak Afin juga mendapatkan salam dari Pak Sugiono, Bapak anggota DPRD Kota Tegal yang sedang mendengarkan Sebayu FM. Dan sebelum kita tutup perbincangan kita pagi hari ini, Pak Afin silahkan ada himbauan atau pesan kepada masyarakat terkait perlindungan terhadap anak-anak ini. Monggo Pak Afin. Sesuai dengan tema kami, perlindungan anak dalam membangun fondasi keluarga. Usia anak-anak menurut Undang-Undang tahun nomor 35 tahun 2014 dan disebut anak adalah usia 18 tahun ke bawah termasuk anak dalam kandungannya. Sebelum membangun keluarga kita melihat umur karena membangun sebuah keluarga tidak semudah itu. Harus siap mental, secara fisik juga harus siap, apalagi program dari pemerintah pusat, Pak Jokowi juga dalam arahannya kemarin itu juga salah satu dari 8 arahan adalah fokus terhadap penurunan stunting. Akibat perkawinan di bawah umur, akibat perkawinan yang belum waktunya itu bisa menghasilkan keturunan yang berisiko stunting. Ini himbauan juga dari Bapak Presiden. Sehingga kami harapkan malah kita siapkan mental. Jangan sampai kita melakukan perkawinan anak-anak kita karena membangun keluarga tidak semudah itu. Harus siap pondasinya, harus kuat pondasinya. Kalau pondasinya tidak kuat, kami khawatirkan membangun sebagai membangun rumah. Jadi kalau pondasinya kuat, rumah itu cepat roboh. Ini juga sama dengan identik dengan keluarga. Kita membangun keluarga, kalau pondasinya kuat nanti dalam mengarungi kehidupan rumah tangga akan putus di jalan karena secara usia belum siap secara fisik pun belum siap, apalagi secara mental Kami harapkan monggo bagi orang tua jangan sampai kita melaksanakan perkawinan masih di bawah umur 19 batasnya monggo anak-anak kita masih potensinya harus kita kembangkan lagi
Kita punya Fundri, Forum Anak Tegal Bari, kita punya Forum Generasi Berencana, semuanya harus direncanakan ya. Ada 3 ancaman dasar ketahanan remaja. Ya. Yang pertama, jauhkan ataupun tidak melakukan pergaulan bebas seks. Kedua, tidak melakukan perkawinan dini. Dan yang ketiga, jangan menyalahgunakan narkoba. Ini ancaman ini jangan sampai dilaksanakan oleh remaja kita. Kalau para remaja sudah melaksanakan itu, maka hancurlah remajanya, hancurlah ketahanan remajanya. Itu saja pesan kami kepada para remaja dan kepada orang tua ini selalu memantau perkembangan, karena ada 4 hak dasar anak menurut Undang-Undang Nomor 35 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 9 ada 4 dasar anak. Pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, hak untuk perlindungan. Yang keempat, hak berpartisipasi. Ketahuilah, hak-hak ini wajib dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungannya, sehingga anak akan tumbuh secara sehat, secara normal, dan menjadi anak yang bisa kita banggakan dan bisa berprestasi juga. Baik, terima kasih Pak Afin atas informasinya dan sudah menyapa kita pagi hari ini. Lain waktu nanti kita akan menyapa Pak Afin kembali. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Afin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muhammad Afin, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPP KBP 2 PA Kota Tegal. Anak adalah aset yang harus kita lindungi dan tidak hanya pemerintah, kita pun sebagai masyarakat harus saling melindungi. Jadi untuk Anda yang mendapati kasus-kasus tentang kekerasan anak ataupun KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ini bisa melapor di aplikasi Siap Gerak, sistem aplikasi gender dan anak. Sapa Kota Tegal, Niki tutup pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your radio, your station. Terima kasih, Anda baru saja mengikuti Sapa Kota Tegal. Anda bisa menyimak semua siaran tunda Sapa Pagi Kota Tegal di media sosial Sebayu FM Kota Tegal.